Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nadila Sastra dari kelas PAI 6 semester 5. Di sini saya akan memberitahu strategi pembelajaran SKI yang sangat cocok bagi saya. Kemudian bagaimana media yang saya berikan. Kemudian bagaimana metode pengajaran SKI menurut saya kepada para peserta didik. Jadi di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Cara penyampaian saya kepada para peserta didik dengan metode ceramah. Kemudian saya akan menerapkan metode diskusi pada peserta didik. Lalu medianya adalah PowerPoint yang telah saya buat. Saya membuat PPT-nya dengan isi yang hanya singkat-singkat saja, karena kalau terlalu banyak nanti takutnya terlalu padat. Jadi singkat, namun saya akan menjelaskan secara teliti kepada para peserta didik. Jika pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka, maka inilah strategi, metode, dan media pilihan saya. Nah, di sini kerajaan Islam di Indonesia ada banyak dan sangat beragam, yaitu yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Malaka, yang ketiga Kerajaan Aceh Darussalam, kemudian Kerajaan Demak dan Pajang, kemudian Kerajaan Banten dan Cirebon, kemudian Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Gorontalo, dan Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, di sini saya pada Kerajaan Samudra Pasai, saya hanya menjelaskan bahwa Kerajaan Samudra Pasai itu terdiri dari dua dinasti. Kemudian Kerajaan Malaka dan Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian Kerajaan Malaka dan Kerajaan Aceh Darussalam. Di sini saya menjelaskan Kerajaan Malaka hanya tentang wilayah-wilayah yang dikuasainya dan penguasa pertama. Kerajaan Aceh Darussalam saya hanya menjelaskan tentang raja pertama dan raja kedua. Kemudian pada Kerajaan Demak dan Pajang saya hanya menjelaskan tentang letak kerajaannya, kemudian raja pertama. Dan pada Kerajaan Banten dan Cirebon saya hanya menjelaskan tentang tahun berapa kerajaan itu didirikan dan siapa yang mendirikan, dan apa saja wilayah yang sudah dicapai oleh kerajaan tersebut, dan begitu seterusnya. Maka dengan adanya media pembelajaran itu, yaitu PowerPoint, saya akan memberi kepada para peserta didik dan saya akan menjelaskan secara teliti. Kemudian ketika saya sudah menjelaskan secara teliti, saya juga menyuruh mereka sambil mencatatnya. Dan jika pembelajaran tersebut sudah selesai, maka minggu depan saya akan menjumpai mereka lagi dan saya akan melakukan diskusi tanya jawab. Jika pembelajaran tersebut dilakukan secara online atau daring, maka saya akan menyampaikan PPT tersebut lewat grup WA atau Google Classroom. Kemudian saya akan men-share screen PPT saya melalui Zoom atau Google Meet. Jika pembelajaran daring tersebut sudah berakhir, akan membagi kelas tersebut menjadi per kelompok. Kemudian kelompok-kelompok tersebut minggu depannya akan mengirim tentang ringkasan diskusi pada minggu lalu. Yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.